Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asila. Jadi sore ini kita akan ngabuburit bersama Pak Syafiq untuk mengisi materi tentang fungsi membaca Al-Quran. Dipersilakan untuk Pak Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi huddatil umam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Yang Bapak cintai, kepada anak-anak semuanya dan juga teman-teman semuanya, as-shaimin was-shaimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore menjelang maghrib sambil menunggu buka puasa, kita pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini sebagai bukti bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 bulan yang lalu kita semua sering berdoa mungkin, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kita semua di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan, alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan juga kita semua sebagai umatnya. Baik, teman-teman semuanya, salah satu amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini adalah tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bahkan kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan sekali untuk bisa menghatamkan minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Adapun hikmah-hikmah membaca Al-Quran atau fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran itu apa saja? Kalau kita membaca dalam sebuah hadis dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, bahwa sebaik-baiknya ibadah umatku, kata Rasulullah, yaitu adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Subhanallah. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita beramal kebaikan, terutama membaca Al-Quran, itu pahalanya sangat berbeda sekali dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis itu, li'anna fihi mujtami'atun, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, termasuk membaca Al-Quran. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah, di mana saja berada, usahakan selama bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Minimal di setiap hari kita bisa membacanya 1 juz, sehingga nanti ketika di akhir bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali minimal. Alhamdulillah kalau ada teman-teman semuanya yang bisa lebih hatamnya, lebih dari 1 kali, 2, 3 ataupun 4 sampai 5, Masya Allah. Salah satu fungsi faidah Al-Quran itu, kalau kita membaca Al-Quran itu akan bertemu dengan ayat, yaitu fihi syifa'ul lima fis sudur, bahwa Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi dia akan menjadi obat bagi orang-orang yang terkena penyakit, baik penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani pun Al-Quran bisa. Jadi fungsi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi bisa menjadi obat, terutama obat menenangkan hati dan pikiran, dan membuat orang itu menjadi tentram batinnya. Jadi teman-teman yang suka baca Quran, insya Allah akan selalu fresh pikirannya, hidupnya selalu tenang,
tidak ada beban yang berat dalam hidup ini. Bahkan yang suka galau-galau, pusing-pusing, obatnya yaitu baca Quran, teman-teman. Insya Allah terbukti sekali Al-Quran itu sebagai obat. Selanjutnya, Al-Quran ini kalau kita baca dalam hadis, bahkan dalam tafsir Jalalain, ini bisa menjadi obat, bahkan penangkal penyakit pikun, teman-teman. Kan biasanya orang itu pertama kecil, terusnya besar, dewasa, tua. Biasanya kalau udah tua kan ada yang terkena penyakit pikun, gitu kan. Pikun itu kadang sering lupa. Tapi dalam sebuah penjelasan dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, itu orang yang rajin membaca Quran itu insyaallah tidak akan terkena penyakit pikun, bahkan kecerdasannya akan meningkat. Kecerdasannya meningkat, kecerdasan intelektualnya, bahkan kecerdasan emosional stabil, sekaligus kecerdasan spiritualnya akan stabil. Jadi Masya Allah, sangat beruntung sekali orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan nanti kelak di yaumil qiyamah, ketika sudah terjadi hari kiamat, dunia ini akan binasa dan manusia dikumpulkan di alam mahsyar. Orang yang rajin membaca Quran, bahkan menghafal sekaligus memahaminya, bila kita mampu, itu akan dicari oleh Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang rajin membaca Quran tersebut, ya. Akan memberi syafaat. Jika kita amalnya baik, maka Al-Quran akan membawa kita ke surga. Tapi umpamanya kita nanti kelak di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, Al-Quran ini akan protes, gitu, tidak ridho dan tidak ikhlas kalau kita masuk ke dalam neraka, karena Quran ini akan mengangkat kita dari neraka masuk ke dalam surga. Saking cintanya Al-Quran kepada kita, karena kita selama di dunia cinta kepada Al-Quran dan kita rajin membacanya. Maka mudah-mudahan teman-teman di mana saja berada, sambil menunggu buka puasa, sesudah taraweh bisa, ataupun kita sesudah sahur sambil menunggu waktu sholat subuh, bisa kita pergunakan untuk membaca Quran. 1 halaman, 2 halaman, bahkan yang paling utama itu sulusul lail, di sepertiga malam, karena akan pengaruhnya kuat sekali terhadap kejiwaan, bahkan kecerdasan rohani kita. Nah, itu mungkin penyampaian dari Bapak untuk persiapan menjelang buka puasa. Mari kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, karena jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir, karena kita belum tentu di tahun yang akan datang ketemu bulan Ramadan, ya kan? Maka manfaatkanlah Ramadan ini untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semua keinginan hajat-hajat kita tercapai, diberikan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Bapak terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga kita saling bisa memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana tadi? Apakah sudah disimak apa fungsi membaca Al-Quran? Dan ternyata banyak ya manfaat membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga bermanfaat materi dari Pak Syafiq tadi. Terima kasih untuk Pak Syafiq yang sudah mengisi materi untuk sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.